Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, rizki yang baik, amal yang Engkau terima. Lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak Engkau ijabah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin. Kecilkan dikit. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Yakin tidak? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Apakah Allah tahu niat di hati kita? Apakah Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah Allah tahu masalah yang sedang dihadapi? Tahu. Alhamdulillah. Kalau keyakinan seperti itu selalu ada, bukan ketika ditanya saja, sudah bahagia. Kita kurang bahagia karena sering lupa kepada Allah. Kalaupun ingat, kurang yakin kepada Allah. Kenapa ibu-ibu suka ngobrol? Karena belum yakin ada Allah yang maha mendengar. Kalau yakin Allah mendengarkan perkataannya, pasti tidak semangat untuk banyak bicara yang tidak manfaat. Kenapa ibu sering buka medsos? Karena belum yakin Allah ikut melihat apa yang dibuka. Kenapa ibu-ibu sering galau di rumah? Karena lebih banyak berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Benar? Kenapa sering jengkel dan marah-marah di rumah? Karena apa? Karena kurang iman, ya. Dan kurang uang juga. Hadirin, apa kabar bapak-bapak? Kenapa lebih banyak ibu-ibu yang hadir? Karena suaminya bekerja. Lalu yang ini bagaimana? Yang ini adalah para pemilik perusahaan. Maunya. Kita kaji Al-Wakil, Allah. Tentang Al-Wakil, Allah yang maha melindungi. Kita akan mengkaji tentang tawakal.
Ini sangat-sangat penting, karena cuma dua yang setan tidak berdaya menipu. Satu, mukhlasin. Yang kedua, mutawakkilin. Setan itu tidak sanggup untuk menipu orang yang ikhlas, dan juga tidak sanggup memperdaya orang yang tawakal. Dan kita sering bermasalah karena kita merasa kurang terus. Padahal yang penting tiap perlu. Yang penting dalam hidup ini tiap perlu, bukan ada, cukup. Ada juga kalau tidak cukup, stres. Perlu 5 juta, ada 5.000. Stres tidak? Perlukah jadi orang kaya? Tidak perlu. Yang perlu tiap perlu. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Astagfirullahaladzim, dasar pengen kaya. Kalau kita memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah, sehingga kita bertawakal, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku. Kalau orang sudah tidak perlu siapa-siapa dan cukup Allah bagiku, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Yang tiada Tuhan, tiada ilah selain Dia, dan kepadanya lah bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dialah Rabb arsy yang agung. Nah sudah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Cukup, akan dicukupi. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu yang terbaik bagi kita. Jadi jangan risaulah. Allah sudah janji, At-Tolaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Bukan masalah uang saja, tapi dicukupi masalah kesehatan, informasi, ketenangan, data, apa yang kita perlukan, Allah cukupi. Dalilnya apa? Perintah Allah ya, yang ringkas-ringkas An-Nisa 81. Fatawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Jadi mewakilkan itu seperti ini, seperti ada pengacara itu diwakilkan urusan kita supaya diurus oleh pengacara ini. Begitu. Ini nitip anak saya ke sekolah, diwakilkan mengantarkan anak ke sekolah. Jadi memaslahkan urusannya kepada yang maha menguasai segala-galanya. Yang pendek-pendek ayatnya ya, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan cukuplah Allah sebagai pelindung bagi kami. Dialah Allah sebaik-baik pelindung. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Malaikat Jibril bertanya, adakah keperluan padaku? Nabi Ibrahim mengatakan, tidak kepadamu, tapi kepada Allah ada keperluan. Kenapa? Karena malaikat Jibril tidak bisa menolong tanpa izin Allah. Hasilnya bulatnya hati tawakal, api padam. Nabi Musa
di belakang Fir'aun dengan bala tentara persenjataan lengkap di depan lautan. Yakin Allah akan menolong. Laut terbuka. Siti Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim di lembah yang tandus. Ketika tahu ini perintah Allah, yakin Allah tidak menyia-nyiakan. Adanya ibadah haji di antaranya lewat Safa Marwah, ritual yang dilakukan, ikhtiar yang dilakukan Siti Hajar. Makanya masalah terbesar kita itu adalah apa? TJR, telat kembali ke Allah. Selain Allah aja yang ada dalam pikiran. J, jarang ingat Allah. Yang diingat oleh kita justru yang sebetulnya tidak bisa apa-apa. R, ragu kepada Allah. Harusnya C, B, Y. Ini pelajaran yang lalu. Saya masih ingat. Oh, ini juga ingat tapi rendah hati gitu ya. Nah, lebih baik saya bikin bahagia diri saya lah daripada jengkel. C apa? Cepat kembalikan kepada Allah urusan apapun. B, banyak mengingat Allah. Y, yakin kepada Allah. Kenapa yakin? Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kenapa kita kurang yakin ke Allah? Karena kita terlalu banyak berharap dari makhluk. Apa sih ruginya kalau kita berharap ke makhluk? Satu, sudah pasti GTA, galau tiada akhir. Sebab yang diharapkannya juga nggak jelas. Ibu berharap ke suami, sedang suami ibu adalah makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah, betul nggak? Makanya pengajian juga kan susah bahagia. Ini serius. Berharap dari makhluk, dari suami, dari istri, dari anak, dari orang tua, dari atasan, dari pembeli, dari tetangga, dari konsumen. Makin berharap ke makhluk pasti tidak tenang. Itu yang pertama. Kenapa tidak tenang? Karena yang diharapkan selain Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Makanya makin berharap dari selain Allah, makin lupa ke Allah, makin tidak tenang. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Tenang itu datangnya dari Allah. Huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Jadi kalau berharap dari selain Allah, sudah stres saja. Berharap dari pembeli, stres. Berharap dari atasan, stres. Berharap dari suami, stres. Sama berharap dari istri, stres. Kenapa? Allah tahu hati kita tidak berharap dari Allah, maka Allah turunkan galau. Dua, kecewa kalau orang berharap ke makhluk. Lagi nunggunya galau, kecewa karena nggak cocok dengan harapan. Benar? Bapak pulang-pulang ngarep istri senyum, tahu-tahu cemberut. Ini saya baru dapat, maaf ini juga saya lihat medsos ya. Suami diperintahkan istrinya minta maaf sampai direkam.
Saya direkam begini. Saya mohon maaf. Ini istrinya ada di sini. Sembrut. Saya mohon maaf kepada istri saya karena saya sudah menikah lagi di dalam belum selesai. Karena saya sudah menikah lagi di dalam mimpi istri saya, sehingga selama tidur hatinya sengsara. Harus minta maaf itu. Padahal suami nggak tahu apa-apa ini. Maafkan ya istriku. Padahal cuma dia yang mimpi. Istrinya ngangguk. Yang kedua, saya minta maaf ke istri karena waktu mau pergi saya nanya, Bu, mau dibawakan apa-apa? Tapi istri mengatakan tidak usah bawa apa-apa. Lalu saya pulang tidak bawa apa-apa. Harusnya saya bawa apa-apa. Saya minta maaf ya Bu, saya akan menjadi suami yang lebih baik lagi. Ya, dimaafkan, gitu katanya. Stres ya terus atau tidak? Si istri stres, suami stres karena berharap dari makhluk. Dah, siap-siap broken heart, patah hati kalau berharap ke makhluk. Akan banyak luka di hatimu. 3, hina. Kalau sudah berharap ke makhluk tuh, langsung kita jadi turun derajatnya. Tidak ada pengemis yang lebih mulia daripada yang ngasihnya, benar? Kalau sudah minta-minta turun derajat. Misalkan seragamnya bagus, di sini jengkol, sini borgol, di sini pistol, langsung hina, langsung hina. Mau tinggi apapun pangkat, kalau sudah minta-minta ke makhluk, hina. Tangan di atas yang dimuliakan oleh Allah. Bu, gak usah banyak minta-minta sama suami. Habis minta sama siapa lagi, Jangan marah sama saya, ini belum selesai ceramahnya. Serius. Makin banyak minta, asa makin nyebelin, betul tidak? Siapapun, kita nolong seseorang, terus dia minta lagi, enek, lihat tuh. Pernah nggak Bu begitu Bu? Ada orang yang minta-minta ke ibu, mau pinjam ini, minta itu, lama-lama jadi enek tidak? Pernah tidak seperti itu? Ada ya yang suka minjam, minta, jadi enek enggak? Nah, di rumah juga ada kemungkinan ada yang enek sama ibu. Apalagi bahayanya minta-minta sama makhluk. Bahayanya adalah kalau kita minta sama makhluk, yang paling berbahaya adalah Allah tidak menjamin kita. Tidak termasuk orang yang tawakal. Kalau Allah tidak menjamin kita, siapa lagi yang bisa menjamin kita? Makanya penting sekali bagi kita untuk melatih diri tidak berharap dari makhluk. Karena semua makhluk yang kita harapkan juga berharapnya ke Allah. Dia tidak punya apa-apa. Kenapa kita jangan berharap ke makhluk? Makhluk itu cuma jalan. Makhluk itu termasuk malaikat Jibril ya, tanpa mengurangi rasa memuliakan beliau, tidak bisa memberi manfaat sekecil apapun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu pasti dari Allah. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah?
semata. Karena pencipta, pemilik, penguasa segala-galanya adalah Allah. Yuk kita ulangi lagi kajian tauhidnya. Kita ciptaan siapa? Yakin? Adakah yang membuat kita? Ini berulang saya tanyakan, gimana kalau kita mengatakan ini jam teh jadi dengan sendirinya, plastik tiba-tiba ngatur, kemudian ada besi, jadi jam, mungkinkah? Buku ini terjadi dengan sendirinya nih, asalnya kertas kecil-kecil terus huruf menyusun sendiri jadi sebuah buku, mungkinkah buku ini jadi dengan sendirinya? Tidak mungkin. Masjid ini juga jadi aja, asalnya cuma tanah, batu, semen, jadi begini, mungkinkah? Pasti ada yang membuatnya. Benar? Meja ada yang buat, jam ada yang buat. Kalau yang begini-begini sudah ada yang buat, gimana yang ini? Gimana itu? Bagaimana pohon, matahari, dunia, langit? Pasti ada yang buat. Ya, pernah ada di medsos, ibu-ibu lagi nunggu tepung, telur. Lagi apa, Bu? Lagi nunggu ini jadi donat dengan sendirinya. Enggak mungkin dong. Nah, saudara juga mikir. Jadi kita itu ada yang ciptakan. Apakah ibu bapak bisa bikin anak? Astagfirullah. Maksud saya menciptakan anak. Astagfirullah, maaf ya. Astagfirullah. Boro-boro bikin anak, gambar anak saja gagal total. Silakan gambar tuh kalau udah nikah, ini nih anak kita seperti, pasti gagal. Sehelai rambut aja janggut ini enggak bisa manusia. Mutlak setiap manusia ciptaan, bukan cuma kita, semua manusia ciptaan. Pohon ciptaan Allah, binatang mata lihat ciptaan, hati ingat pencipta. Ibu lihat suami, hati ingat. Benar itu, bukan ingat dompetnya. Ya Allah, ini ciptaanmu. Atau suami lagi tidur, lihat, ya Rob, 20 tahun yang lalu nggak seperti ini, sekarang begini. Engkau yang menciptakan. Nggak boleh loh. Bapak pas bangun, kok ada nenek-nenek? Pasti bapak kakek-kakek, nggak bisa enggak. Nenek juga bingung bangunnya, aki-aki, ayo mana naon? Sami ya, kita makin. Ini pengajian di sini udah berapa tahun nih? Di Istiqlal pengajian mulai tahun 99, sekarang 2024. Sudah 25 tahun selama di Istiqlal. Yang dulu lucu-lucu sekarang bawa tongkat. Kemana? Yang dulu bawa anak kecil sekarang udah punya anak. Masya Allah. Berarti saya juga sudah 25 tahun lebih tua dibanding dulu zaman pertama. Masya Allah. Nah, semua ciptaan, semua milik Allah. Langit, bumi, alam semesta milik Allah. Semua yang ada juga milik Allah. Bahkan ketika kita bercermin, ini milik siapa? Kalau ini milik kita, jangan tua dong. Ibu dulu kan nggak begini, ya kan? Coba ingat tidak waktu SMA, lucu-lucunya. Sekarang jadi lebih lucu. Ini bukan milik kita, mau dijepit pakai jepitan jemuran. Kan ada yang di make up tadi jepit di sini, jepit di sini. Pas dilepas, aduh,
Nikmati, jadi tua teh dinikmati, tumbuh uban dinikmati, mulai keriput dinikmati, karena ini milik Allah. Pasti ini yang terbaik dari Allah. Nggak usah stres jadi tua. Kenapa? Karena udah jadi, ya kan? Terima Bu jadi tua tuh ya. Kenapa? Karena udah jadi. Sama kemarin, astagfirullah, enggak kan itu. Ini guru, astagfirullahaladzim, ada yang cerita guru-guru nih, kemarin itu datang tamu tuh agak banyak bicara, mereka pada tua-tua katanya. Emang umurnya berapa tamunya? 60. Saya kan 63, tua-tua. Tapi memang udah tua, mau gimana lagi ya? Semuanya milik Allah. Jadi tidak ada satupun di alam ini selain ciptaan Allah. Yang kedua, milik. Apapun yang kita inginkan pasti yang punya Allah. Ingin apapun. Yang ketiga, semuanya ada dalam genggaman Allah, kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa lepas. Seisi alam ini, mau besar alam semesta, mau kuman, virus, COVID, atau yang lebih kecil dari itu, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Rabb itu adalah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengembangkan, yang mengurus. Kita bisa ngurus apa? Diri ini tahu juga tidak. Boro-boro bisa ngurus diri, tahu juga tidak. Benar? Kita nggak tahu ini keperluan rambut tumbuh apa coba? Untuk menumbuhkan rambut, sari hijau campur bubuk areng, mau kayak apa? Nggak ngerti. Kenapa ibu rambutan, bapak rambutan, kenapa rambut berhenti di sini? Coba ngabring semua ke sini, kan seru, Kenapa ibu nggak janggotan? Kan keren Bu, di balik kerudung tengah bawah. Iya, ini serius nih hadirin. Allah yang ngatur tubuh ini. Coba gimana pemandangan warnanya di setting mata setiap manusia sama. Coba kalau beda-beda, itu lampu merah, hijau, padahal merah, untung sama. Penciuman sama, nggak ada yang ketika ada yang tut, anggrek, nggak, badak ya. Lidah sama, manis sama manis, asin sama asin. Gimana kalau lidah kita beda-beda? Kata yang ini asin, kata yang ini asam, yakin itu restoran gak laku. Pendengaran sama, untung dibatasi pendengaran kita oleh Allah. Coba kalau segala kedengar, depresi. Ini di sini yang bunyi bukan cuman saya. Ini miliaran orang telepon ada di sini. Belum lagi suara berbagai binatang, jin juga mungkin lagi ngobrol. Untung dibatasi. Coba kalau saya bisa mendengar semua suara, aduh, stres ini. Iya kan? Miring. Kedengar. Mungkin sebanyak ini bisa jadi. Tiap orang kan 16 kali kentut sehari minimal. Yang belum setor di luar kesini. Bayang plot. Aduh, untung saya tidak bisa dengar. Betul? Allah mengatur semuanya. Ini mata juga untung dibatasi. Coba lamun tembus semuanya, repot kita ini. Alhamdulillah, jarang orang ingat Allah yang ngurus kita ini. Ini Allah yang ngurus loh hadirin. Kita jantung berdetak, nggak pernah tahu jantung kita bagaimana. Ada katanya ada ginjal di sini, katanya ada paru-paru, katanya.
Kita tidak pernah lihat. Jangankan ginjal, alis yang asli aja nggak pernah lihat. Coba Pak lihat alisnya. Ayo semua lihat alis masing-masing. Bagaimana ngurus alis, lihat juga enggak. Jadi siapa yang ngurus diri kita? Siapa yang ngurus pendamping hidup kita? Siapa yang ngurus pohon itu? Binatang, langit, semuanya dikuasai Allah, diurus oleh Allah. Makanya disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengurus. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum itu Allah yang mengurus segala-galanya sendiri, terus menerus, tidak memerlukan bantuan siapapun. Ibu dititipi anak, bisakah ibu ngurus anak? Cari cingway ya. Kenapa pakai dijitak? Kalau lihat nggak waktu ibu ngejitak anak ibu? Mandi syatak, catat oleh malaikat, jitak yang pasti ada balasannya nanti. Lagi jalan, lagi rekreasi ke pantai, kelapa jatuh, nah boleh jadi. Mungkin ya, Bu, Pak, anak itu ciptaan Allah, anak itu milik Allah, anak itu setiap saat diurus oleh Allah. Anak itu amanah dari Allah, anak itu ujian dari Allah. Kita tidak bisa ngebulak-balik hati anak, enggak bisa, enggak bisa. Sama, ibu tidak bisa membulak-balik hati suami, suami tidak bisa membulak-balik hati ibu. Saya dakwah begini gak bisa apa-apa. Ngebulak-balik hati saudara gimana? Tahu juga tidak hatinya di mana, ngebalikinnya gimana. Jadi kalau jadi penceramah bagaimana? Ya ceramah itu satu, meluruskan niat, mau apa nih saya ceramah. Harus satu-satunya niat mencari keridhaan Allah, pahala. Dua, sampaikan yang benar dengan cara yang baik. Yang ketiga, doakan supaya manfaat. Yang keempat, saya harus mengamalkan apa yang disampaikan. Ya sudah, segitu aja. Nah gimana lagi mau memasukin kakak apa ke saudara? Ya sedang nggak tahu gimana masukin ilmu ke pikiran hati saudara. Yang memasukkan itu Allah. Makanya kalau memberi nasihat tidak usah ribet, tidak usah panjang lebar yang rumit, sederhana aja, karena yang membuat paham adalah Allah. Juga kalau suami istri lagi beda pendapat, bertengkar, nggak usah mana gitu-gitu, tenang ya. Dan tetap nggak akan masuk, enggak. Malah makin emosi. Allah suka tidak? Tidak. Tenang, saya setuju si bapak tadi itu ya. Apa teh pakai nikah lagi? Mana enggak? Di mimpi saya. Oh iya, saya minta maaf Bu. Beres, liar. Nah tapi bikin lebih simpel hidup ini. Kenapa? Ada Allah yang menyelesaikan masalah. Satu, semua ciptaan. Dua, semua milik. Tiga, semuanya dikuasai. Mungkinkah ada nikmat yang datang ke kita tanpa izin Allah? Jawab. Mungkinkah ada nikmat bentuk apapun yang sampai ke kita tanpa izin Allah? Enggak bisa. Bergabung semua jin dan manusia akan ngasih sebutir nasi, tapi Allah penguasa takdir tidak menghendaki sampai tidak. Jawab. Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Hah? Enggak mungkin celaka. Kalau Allah tidak menghendaki enggak terjadi. Tes aja Pak, lemparkan botol, HP, kaleng, apa Bu yang ibu mau lempar ke saya.
bebas ya, gak dibalas, sok lempar. Kalau Allah penguasa langit dan bumi tidak menakdirkan saya kena, nggak akan kena. Ayo, lah, berarti nggak diizinkan oleh Allah. Nah, syariatnya bagaimana? Syariatnya hatinya dibuat oleh Allah tidak mau lempar. Tadi Bapak udah gini kan, ya? Saya lihat Bapak, catat oleh saya. Tapi pas Bapak begini langsung terlintas di sini, kualat lah, kualat jadi. Jadi yang ngebulak-balik hati itu Allah. Diancam, gimana kalau ada yang ngancam terus kejadian, berarti memang itu takdirnya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gimana diancam dibunuh kemudian terbunuh, berarti udah waktunya saya meninggal. Kalau saya niatnya benar dan di jalan Allah, syahid, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Sama, yang membunuh juga mati nanti pada waktunya. Jadi jangan takut. Wah, kalau gitu mah nggak usah ikhtiar. Siapa yang ngomong jangan ikhtiar? Ikhtiar itu ibadah. Kita diperintahkan ibadah. Kalau gitu buat apa doa? Doa itu ibadah. Kita diperintahkan ibadah. Kenapa kamu ikhtiar? Karena Allah, Tuhan saya nyuruh ikhtiar. Selesai. Apakah jadinya gimana? Ya terserah Allah yang maha tahu. Makanya yang keempat, kita harus yakin Allah lah yang maha tahu segalanya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan udah nggak usah ribet hidup mah. Ingin boleh, niat yang lurus, ikhtiar sempurnakan, doa maksimalkan, terserah Allah. Kalau bagus jadi, nggak bagus jangan. Tenang, hidup teh tenang. Yang nggak tenang tuh yang ngotot kepada nafsu. Kalau ngotot ke Allah mah tenang. Ini suami istri, Bu, nanti anak kita disekolahkan di mana ya? Bagusnya di luar negeri. Oh jangan, di luar negeri bisa rusak nanti anak kita. Bapak mah ribut, padahal baru hamil. Tenang weh, tenang aja. Ini anak ciptaan Allah, yang paling tahu karakter anak penciptanya, yang paling tahu bakat anak adalah penciptanya. Betul? Yang penting anak tuh jadi anak soleh, anak bertakwa. Mau jadi apa aja Allah yang atur. Kalau dia anak yang bertakwa, anak yang yakin ke Allah, anak yang patuh ke Allah, Allah nanti akan bimbing. Semua kampus milik Allah, semua takdir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Udah Bu, kita yang penting anak-anak bisa kenal ke Allah, yakin ke Allah, kenal ke Rasulullah, panutannya. Anak bisa paham agama, biar insya Allah asal anak ini jadi. Tapi anak kita susah baca Qurannya, nggak apal-apal, sedangkan adiknya tuh udah apal 12 juz. Ini biarin, nggak harus semuanya hafal Quran. Yang harus itu anak tuh imannya kuat dan jadi amal soleh. Udah jelas, cuman segitu-gitunya. Ya qadarullah dititipi anak 11, nggak usah gitu, biasa aja. Itu nggak akan merubah takdir hadirin. Ya dengan anak 11 jadi bisa melihat kebesaran Allah. Beda-beda itu karakternya, bakatnya, potensinya, adatnya juga. Dan yang paling baik, yang paling kenal ke Allah, dan yang paling sungguh-sungguh menjadikan kesibukannya jadi amal soleh. Itu yang paling bahagia, paling baik. Kan bahagia itu kuncinya dua, apa? Iman
dan amal soleh. Jadi kalau ingin anak bahagia, ya tingkatkan imannya. Nanti ngalir kok. Yang harus jadi tentara jadi, yang harus jadi polisi, tapi semuanya soleh. Ya, yang nanti mau jadi menteri ya jadi, tapi menteri yang soleh. Dan takdir nggak akan ketukar. Yang penting takwa. Jelas? Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Surat apa? Al-Baqarah 216. Itu ayatnya panjang, tapi salah satu isinya itu. Jadi kalau berharap ke makhluk, capek hati, betul tidak? Jadi gimana dong? Boleh nggak minta ke suami? Boleh, tapi cuma mulut, hati tidak. Misal gini ya, ada keinginan sama suami, yang ada suaminya ya, bicara baik-baik, tapi hati, ya Allah, hanya Engkaulah yang bisa menakdirkan ini. Kalau baik mudahkan, kalau memang enggak usah, beres. Enak sama ya, punya keinginan, minta ke Allah, bilang ke orang boleh, pinjam uang, datang, saya niat pinjam uang, kontrakan habis, harus bayar 2 hari lagi. Kalau ada keleluasaan saya niat pinjam. Mulanginnya kapan? Itu dia belum jelas. Karena saya juga belum tentu punya uang buat mengembalikan. Tapi saya yakin Allah yang Maha Kaya akan mencukupi. Hai dek dakwah mah tong nginjem duit. Maaf ya dek, tidak bisa ngasih pinjaman sama ngomong kayak gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Allah lihat tidak? Allah lihat tidak? Allah dengar tidak percakapannya? Allah tahu isi hati orang ini. Disia-siakan tidak oleh Allah. Saya bacakan sebuah hadis panjang, tapi mudah-mudahan manfaat. Hadis ini dari hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Jadi ini hadis sangat dipertanggungjawabkan. Bahwasanya beliau pernah bercerita seorang laki-laki dari golongan Bani Israel yang minta kepada Bani Israel yang lain agar diberikan pinjaman sebanyak 1000 dinar. Ini Rasulullah yang menceritakan dan disampaikan oleh Abu Hurairah. Lalu orang kedua berkata, datangkanlah saksi untuk jadi saksi. Oh, saya pinjam uang 1000 dinar. Lalu mana datangkan saksi? Lalu orang yang pinjam uang itu mengatakan, cukuplah Allah yang jadi saksi. Lalu yang kedua berkata lagi, yang mau minjemin, datangkanlah orang yang bisa memberikan jaminan. Lalu orang itu mengatakan, cukuplah Allah yang memberi jaminan. Engkau benar, kata orang yang kedua itu yang mau minjemin uang. Lalu memberikan pinjaman ke orang itu hingga waktu yang ditentukan. Maka ia pun pergi ke laut nyebrang untuk berniaga dan menyelesaikan keperluannya. Sesudah beberapa waktu, ini yang pinjam uang ini, yang pinjam uang 1000 dinar, ia menunggu perahu yang dapat ia naiki untuk datang dan membayar hutang tepat pada waktu. Tapi ia tidak mendapatkannya juga. Jadi dia di sebuah pulau, udah selesai mau pulang, tidak ada perahu yang bisa mengantarkan pulang. Setelah beberapa waktu ia menunggu perahu yang dapat ia naiki untuk datang bayar hutang, tapi ia tidak dapatkan. Oleh karena itu ia mengambil sebuah kayu, lalu melubanginya. Lalu ia masukkan uang 1000 dinar ke dalam kayu, lalu ditutup rapat kayu itu dan membawanya ke laut. Ia berkata, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa dulu aku berhutang kepada fulan 1000 dinar. Lalu ia meminta seorang memberikan jaminan dan aku mengatakan, cukuplah Allah yang Maha memberikan jaminan, dan ia ridho dengan itu.
Ia juga meminta kepadaku saksi, lalu aku katakan cukuplah. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang jadi saksi, dan ia ridha terhadap hal itu. Maka ya Allah, lalu ia mengatakan, dan sesungguhnya aku berusaha keras, dan kau tahu aku berusaha keras mendapatkan perahu untuk membayar hutangku, tapi aku tidak dapat juga. Maka dari itu ya Allah, aku titipkan kayu ini kepadamu. Lalu ia lemparkan ke lautan. Teruskan jangan. Lalu kayu ini masuk ke laut karena dilemparkan, ya. Lalu kemudian ia kembali ke rumahnya, tapi ia terus saja ikhtiar mencari kendaraan perahu yang bisa mengantarkan kembali ke negerinya. Lalu keluarlah orang yang dihutangi. Mana nih yang berhutang tuh? Dia lihat, ini udah waktunya, ini udah jatuh tempo. Lalu keluarlah orang yang memberi hutang seraya mencari-cari. Semoga saja ia mendapatkan perahu yang dapat membawa uangnya. Namun tiba-tiba di laut itu kan tidak ada perahu yang datang. Tiba-tiba ia melihat ada sebuah kayu yang berisi uang. Ya, kayu itu dia tidak lihat uangnya. Lalu kayu itu diambil dan dibawanya pulang untuk dijadikan kayu bakar bagi keluarganya. Tatkala ia membelah kayu, ternyata ia melihat ada uang dan sebuah surat. Sesudah itulah, jadi pas dibuka, uangnya ada dan surat. Lalu tidak lama sesudah itu datanglah perahu. Orang itu mendapatkan perahu, lalu datang ke rumahnya dan membayar lagi 1000 dinar. Jadi orang itu tidak cerita tentang kayu itu, tentang saya udah masukin uang ke kayu, enggak, karena itu bisa disangka ngeles. Mungkin dia datang, saya mohon maaf, saya bawa uang, aku terus mencari perahu membawa uang ini padamu, tapi aku tidak mendapatkannya sebelum mendapatkan perahu yang ini. Lalu dia mau bayar tuh. Lalu orang yang memberi berhutang, apakah engkau mengirim sesuatu untukku? Ia menjawab, aku telah kabarkan padamu bahwa aku tidak mendapatkan perahu pun sebelum perahu yang ini. Lalu orang itu berkata, sesungguhnya Allah telah menyampaikan pesan yang kau kirim dengan menggunakan kayu. Maka bawalah uang yang 1000 dinar yang ada padamu menuju jalan yang lurus. Masya Allah. Semuanya milik Allah. Laut milik Allah, pohon milik Allah. Betul tidak? Makanya kalau bergantung kepada Allah, nggak akan dikecewakan. Allah tahu isi hati kita. Maka berlatihlah hadirin untuk tidak berharap ke makhluk. Latih mulai dari yang kecil-kecil, dari WA, ya. Kita kan menunggu WA itu emosi, apalagi di atasnya dia udah contreng 2 biru dan di atasnya only ne. Tenang aja, dunia baik-baik aja kok. Dulu aja sebelum ada HP baik-baik aja. Kenapa kita sekarang jadi gampang emosi? Kita kirim tuh yang merah yang ada tanduknya 2. Biasa aja, jangan berharap. Mau uang dari suami, minta ke Allah dulu, ya. Suami nggak bisa bawa rezeki, dan minta yang halal dan barokah. Jangan cuma minta uang saja, karena tidak sedikit yang diuji oleh Allah dikasih uang tapi tidak halal. Lelaki ke Allah, ya, ke Allah dulu. Pokoknya mau apa saja bentuk nikmat, bentuk karunia, Allah pemiliknya. Minta ke Allah. Sholat sunnah 2 rakaat,
kalau mau lebih mantap. Sholat sunnah ada yang menyebut sholat hajat, padahal yang di zaman Rasul saya belum mendengar apa langkung sebut sholat hajat, tapi sempurnakan wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berhajat, nah, sering disebut sholat hajat. Ada yang terus bertobat, disebut sholat tobat. Ada yang meminta, istiqoroh, ya. Baik, belajar, ya, nggak usah nunggu-nunggu dari makhluk. Kalau jadi pedagang, ingat yang ngasih rezeki Allah. Jadi pedagang yang baik aja, yang jujur, buka lebih awal, tata yang bagus, timbangannya presisi, pisahkan yang busuk, yang bagus, yang masih mentah, pakai harga yang wajar, nggak usah ribet jual beli. Kalau dia nawar terus, layani dengan baik, nggak jadi beli, berarti nggak bawa rezeki kita. Kalau waktunya sholat, tutup saja. Gimana dong kalau ada yang beli? Ajak sholat, ya. Kalau nggak dikasih, nggak apa-apa, minta lagi aja ke Allah, betul tidak? Enak sebetulnya hidup. Kalau berharapnya hanya ke Allah. Setan juga susah bikin kita jengkelnya. Siap ibu? Nah, jangan. Juga yang udah tua-tua, jangan nunggu-nunggu di telepon anak. Anak king, belum mah ibu SD mah. Doakan aja. Tiba-tiba anak, kan kalau anak perempuan dijagain, udah nikah, dibawa suaminya. Ya udah, memang episodenya begitu. Masa di rumah kita terus? Masa kita pengen dibawa lagi oleh suaminya? Punya anak lelaki di sekolahan tinggi-tinggi, nikah, gaji pertama buat siapa? Istrinya. Nggak usah sakit hati. Ini ibumu, ibu juga dulu gitu, ya kan? Udah. Bu, lihat handphone ini bagus tidak ya bu? Ini hadiah buat istri saya, gelap, biarin. Udah, ibu memakai yang jadul aja, aman. Ya, gak usah berharap. Jangan berharap dipuji, jangan berharap dihargai, jangan berharap dihormati. Bebas dari berharap ke makhluk, Allah akan cukupi. Jangan centil, ibu. Centil teh capek, tahu? Saya bukan udah nyobain centil ya, tapi pengen dipuji orang, pengen dihargai orang, pengen dianggap langsing, pengen dianggap awet muda, pengen diawat manteng, pengen capek, mending syukurin aja lah, ya. Halo, nggak usah ngebanding-banding dengan rumah tetangga, sama semuanya milik Allah. Kita iri rumah itu, pada rumah yang gede itu yang bikin ngejungkel pemiliknya di akhirat, dihisab. Gak usah pengen barang orang lain, yang ada aja syukuri. Bu, kenapa melongo gitu? Enak mah bahagia enggak? Udah gampangin aja hidup mah. Nunggu mati aja repot-repot amat, ya kan? Nah segitu aja. Ada pertanyaan silakan. Bismillah sambil ini ya, sambil sedekah ya. Orang yang bertakwa tuh sedekahnya ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh marah-marah. Ibu kan udah rajin ngajuk, ibu bagian ngacung, ini bagian nanya supaya adil, saya bagian jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan kata tadi dijelaskan kita jangan sampai meminta-minta. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang suka meminta-minta untuk sumbangan, sepertinya di jalan pakai mobil, itu gimana hukumnya? Memang Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang meminta, Bu.
Tapi saya khawatir orang itu bukan minta-minta gitu, khawatirnya ya. Kalau udah terbukti itu rada ngebohong, berarti kita membantu kebohongan dia, ya kan? Iya. Di dekat pesantren juga ada Bu yang pengemis-pengemis gitu Bu. Tapi itu biasanya di drop jam 4 pakai kolbak, pakai itu kan kita udah tahu itu bohong. Jadi kalau saya sih, ayo Bu kita ke masjid aja, pasti kabur ya nggak? Iya, iya. Pernah ada kejadian itu pas di kampung saya, katanya untuk di kampung saya di Cibalanari, kok nggak ada di kampung Ya saya. kalau tahu bohong jangan. Kalau kita menolong dia dalam kebohongan, nanti dia akan berlanjut kebohongannya. Kan Allah udah ngasih tahu itu bohong, ya. Itu bukan minta-minta, itu penipu gitulah ya. Assalamualaikum. Baik, makasih ya Bu. Mana ini? Ibu terus aja nggak apa-apa, ngacung lagi Bu. Ya ini sekarang naik. Nah, Ibu tidak boleh maksa Bu. Kan saya hafal betul. Ibu duduk di sana selalu ngacung. Udah amal Ibu ngacung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Ini ilmu yang sangat mahal tentang tauhid, terutama dalam kajian hari ini, tawakal kepada Allah. Saya mau bicara konteks dulu karena ada 4 soal yang Nah, jangan Pak ya. 4 itu sudah membuat panik. 1 pertanyaan dan sederhana gitu. baik. Ada sejarah di zaman baginda Nabi ketika rombongan dari Mekah yang disebut Muhajirin datang ke Madinah, yang menerima adalah kaum Ansor. Itu teknik yang digunakan oleh Nabi adalah teknik yang diakui dunia untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dalam waktu singkat dan tuntas, yaitu dengan cara mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Nah, menurut AA, ketika dalam 5 tahun terakhir kaum kelas menengah ini terjun bebas, dan penanya ini ada di dalam salah satunya itu, apa yang AA sarankan kepada negara agar konsep tersebut itu bisa diterapkan di era sekarang? Kalau sekarang mungkin kita bisa menyebutnya warga bantu warga. Kalau ini kan tanpa mengabaikan konsep yang AA sampaikan, Ya. yang tentang tawakal. Baik. Itu mungkin bisa diterapkan untuk orang per orang, seperti pada saat itu ada Abdurrahman bin Auf yang ditawarkan istri, ditawarkan rumah dan lain-lain. Beliau hanya bilang, tunjukkan kepada saya pasar. Tapi kan sahabat yang lain tidak begitu. Baik. Nah, ini konsep yang bagaimana yang bisa diterapkan secara komunal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saya pakai ngomong ke negara ya nggak? Ke anak juga belum tentu nurut semua. Kegedean ngomong ke negara. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Udah nggak usah banyak-banyak mikir kejauhan dulu kalau kitanya tidak dalam posisi itu ya. Jadi gimana maksudnya tadi? Boleh gak? Karena ada 4 soal nih, yang mau disampaikan. Bukan ke saya, udah. Pak Ustadz Adi Hidayat aja sana. Jadi Baik, gitu. Kalau saran saya sih buat Bapak sih, saya terawang dulu ya. Harus banyak tobat Pak. Karena yang menghalangi rezeki itu dosa. Mau negara kayak apapun, mau negeri situasi apapun, tetap yang ngejamin rezeki itu Allah, bukan negara, bukan presiden. Presidennya juga pada makan, betul tidak? Semua makhluk minta ke Allah, memerlukan Allah. Nah, jadilah pengusaha takwa. Jangan merasa sedih diambil oleh Allah, mati juga nggak dibawa, ya kan? Sama kok bagi kita, dikasih, diambil, sama-sama ladang amal.
Kalau dikasih lagi diuji, kalau ditahan diuji, diambil diuji juga, sama berpahala. Jangan loyo kayak gitu ya. Baik, Kak. Jadi usaha laku, bangkrut, ketipu biasa itu mah. Ya, saya berani ngomong gini karena udah nyobain juga ya. Dipuji rame-rame udah, dihina rame-rame udah. Apa, Bu? Dikasih banyak terus diambil oleh Allah udah, dideketin orang terus dijauhin udah, sama baiknya. Kalau bisa disikapi dengan baik, diberi syukur, ditahan sabar, diambil ridho, sama aja buat kita. Apapun yang Allah takdirkan pasti baik kalau disikapi dengan benar. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai ikhlas. Kalau ikhlas itu apakah ada levelnya? Misalnya ada seorang menolong karena memang berkecukupan, ya ikhlas. Kemudian ada orang yang menolong seseorang dalam kondisi amarah. Dia sedang dalam kondisi amarah tapi memberikan juga. Dan mengenai ikhlas tidaknya tidak tahu. Jadi apakah ikhlas tidak ada levelnya? Ya, ikhlas tuh perjuangan panjang sampai kita meninggal ya. Karena ria itu seperti semut hitam. Sini Pak, mikrofonnya ke sini Pak. Ya. Nggak boleh main-mainin orang tua. Ya. Nanti dikasih Bu. Saya khawatir Ibu dendam sama saya. Pak, Bapak nanya apa tadi? Ikhlas ya? Itu bergantung tingkat keyakinan ke Allah. Kalau makin yakin makin ikhlas. Maka Bapak minta supaya jadi orang ikhlas. Ini doanya Pak. Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inna na'udzubika min an nusrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu yang biasa diwiridkan pagi kalau bersama-sama nahnu ya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang saya tahu, dan saya mohon ampunanmu dari apa-apa yang saya tidak tahu. Ada doanya Pak. Udah gitu dilatih terus ya. Mungkin belok-belok niatnya, tapi Allah tahu kita berusaha ikhlas, nanti Allah yang meluruskan. Terus aja, jangan berhenti beramal karena merasa kurang ikhlas. Misalkan Bapak sedekah 100.000, terus ada yang lihat, ketahuan jadi 1.000, itu jelek ya. Atau mau tahajud, Allahu Akbar, tahajud nih ya, ning sare, itu juga jelek ya. Atau lagi saum, Ibu Senin Kamis ya, jadi ketahuan makan, itu tidak benar, itu sama buruknya. Terus aja berusaha ya Pak ya, doa, ikhtiar, nanti Allah yang menolong kita. Dan nggak bisa kita jadi orang ikhlas tanpa taufik Allah. Penutup, nggak jadi Bu? Nggak jadi katanya. Begini kalau minta uang itu kan harus sama Allah. Kalau kita minta itu harus sama Allah. Tapi kalau saya banyak kebutuhan minta sama anak, gimana tuh dosa apa enggak saya selalu minta sama anak sama? Yang tidak boleh itu berharap dari anak. Meminta tapi ibu berharapnya ke Allah. Jadi kalau anak nggak punya, ibu nggak kecewa, nggak maksa ya. Kenapa ibu maksa nanyanya? Berdosa apa enggak gitu minta sama anak gitu? Enggak, pokoknya hati yang
Untung anak ibu sabar ya ke ibu ya. Doa gini, seperti pinjam uang, minta tolong ke suami, minta tolong ke istri, ke tetangga, itu sah ya. Tapi kalau ingin jadi ahli tawakal betulan, hati mah enggak berharap. Hati itu hanya berharapnya dari Allah. Kalau memang ada rezekinya darimu lewat anak saya, mudahkan. Kalau memang enggak lewat anak saya, engkau pemberi rezeki dari manapun. Jadi cirinya orang yang tawakal mah enggak stres hidupnya ya, dan enggak banyak kecewa, enggak banyak terluka dengan sikap makhluk, karena enggak ngarep apa-apa dari makhluk. Dikasih syukur, enggak dikasih sabar. Sama aja bagi kita, dikasih enggak dikasih, dua-duanya ladang amal. Gitu Pak. Ini kan kalau makin senior, enggak, ceritakan jangan. Enggak. Ini ada yang nanya, gimana teman SMA? Kan istri saya sudah senior, tapi saya masih banyak keinginan. Harus gimana ya, Ya harus minta ke Allah tuh. Senior-senior ke halal ya kan? Ini saya sehalus mungkin bahasanya ya, bisa dimaklumi lah ya, bahwa ada ya begitulah. Kalau mungkin bedanya lelaki dengan wanita ya, ada masa berkurang semangatnya. Ini saya bahasanya sehalus mungkin ya. Ada masa-masa sudah kurang semangat, tapi suami masih semangat. Yang halal cuman yang kurang semangat itu. Caranya gimana? Minta ke Allah. Nanti apa hasilnya? Bisa dibuat jadi semangat. Yang nggak semangat teh, atau yang semangat dibuat jadi nggak semangat. Mengerti tidak? Aduh, ini ilmu tingkat tinggi nih hadirin. Paham tidak nih? Jangan-jangan saya ngomong ke sana sini nggak ada yang ngerti. Nah ibu gimana? Ibu kan nggak semangat misal, ya nggak? Ya doa juga dulu ya Allah, ini semangat banget si eta yang doa. Tapi dah pahala ya, jangan ditolak pahala mah. Atur aja lah sedemikian rupa. Yang jelas harus ke Allah dulu, harus ke Allah. Ibu misalkan rada-rada hoream, minta ke Allah supaya bisa menyempurnakan amalnya. Nanti Allah yang ngasih semangat. Jangan lupa ya, semua itu bentuk apapun karunia hanya Allah yang memilikinya. Terima kasih ibu-ibu yang baik, bapak-bapak, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Belajar nggak usah berharap ya. Tolong kalau ada yang umroh jangan suka oleh-olehnya ya, jangan lupa. Nggak boleh ngongkosin, enggak apa enggak, ngebekelin enggak, itu nyusahin. Saya lihat teman-teman yang umroh teh menina langsa, kayak tetangga dia belum ya Pak, jadi ribut suami istri. Udah gitu overweight, timbangannya itu gara-gara tetangga loba kahayang. Jangan hadir. Tetangga masak, udah nggak usah menisengit sate teh, diam, nggak usah mancing-mancing, jangan berharap. Makanya nih yang punya teman orang-orang kaya, hati-hati. Bukan tidak boleh bergaul sama orang kaya, tapi suka ngotorin hati, suka jadi pengen diberi, itu teh merusak hati. Kalau udah punya udah, jangan suka menginginkan yang bukan milik kita. Bertamu ke saudara, saudaranya kaya, iya mau kena teh menisae, pengen. Jangan, udah berpuas-puas dengan mukena yang ada, nggak usah pengen yang milik orang lain. Mau bahagia tidak? Dah,
Dikasih oleh suami, terima, syukuri. Tapi suami saya nyembunyiin, biarin, syukuri yang ada. Nanti Allah akan menggerakkan suami ngasih yang belum ada. Jangan kayak seorang suami yang mengatakan, istri saya tuh pandai sekali cari uang, sampai saya bingung nyembunyikannya di mana, katanya. Ngerti gitu, Pak? Dah, ya, Ibu makasih ya. Kapan kita ketemu lagi? Bulan depan? Kalau masih hidup sayanya. Mudah-mudahan ada umur, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang maha mengetahui segala keadaan dan harapan kami. Bukankah Engkau yang menciptakan kami? Engkau yang memberi hidayah kami jadi Islam. Engkau pula yang memberi taufik kami berkumpul di rumah-Mu ini. Ya Allah, ampuni kami. Engkau tahu betapa susahnya hidup kami karena lumuran dosa ini. Engkau janji majelis ilmu tempat Engkau mengampuni hamba-hamba-Mu. Ya Allah, kami mohon ampuni seluruh dosa dan aib kami sebanyak apapun, yang tidak sengaja, yang sengaja, yang berulang-ulang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Ampuni semua keburukan akhlak kami kepada orang tua. Bahagiakan orang tua kami, ya Allah. Beri hidayah bagi yang belum mendapatkannya. Tuntun bagi yang belum mengenal jalan-Mu. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Lindungi dari fitnah kubur. Ringankan hisabnya. Jadikan ibu bapak kami ahli surga. Wahai yang maha mendengar, jadikan kami anak yang soleh, tahu bakti, tahu balas budi. Selamatkan keluarga kami, ya Karim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Berikan pendamping terbaik yang mendambakannya. Solehkan pendamping yang ada, ya Allah. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah. Lindungi keluarga kami dari perilaku hina, dari kedurhakaan, dari fitnah, dari musibah. Istiqomahkan kami, ya Allah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, barokah. Jauhkan dari yang subhat dan haram. Ya Allah, berikan kepada kami kesembuhan, sehatkan lahir batin yang sedang sakit. Ya Allah, mudahkan cita-cita yang maslahat dunia akhirat. Mudahkan, kabulkan hajat-hajat yang maslahat. Jauhkan dari yang membawa mudarat dunia akhirat. Undang ke Baitullah jamaah ini, ya Allah. Sempurnakan jamuan-Mu sebelum ajal kami tiba. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Anta waliyuha wa maulaha. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukupkan bagi kami hanya Engkau, ya Allah. Putuskan harapan kami dari siapapun selain hanya dari-Mu. Hilangkan kami bersandar kepada siapapun selain hanya bersandar padamu. Jadikan kami menjadi ahli tawakal, ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna
minal mutatahirin waj'alna minal mutawakkilin waj'alna minal muhsinin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Ya Allah, walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barang siapa yang keluar dari rumah doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah hudita wa kufita wa wukita, akan ditunjuki, akan dicukupi dan akan dilindungi. Cukuplah Allah penolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.